pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Kalimbuang Boba, Renungan Harian Jemaat Landraki Biringkanaya. Hari ini, Sabtu 19 September 2020. Dan bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada saat ini terambil dari kitab Keluaran pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan, kami persembahkan ke hadapan hadirat-Mu atas berkat kehidupan yang masih Kau limpahkan kepada kami. Atas nafas kehidupan ini Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Sebagai ucapan syukur kami Tuhan, kini kami akan membaca firman Tuhan. Berkati dan mampukan kami Tuhan, sertai kami, layakkan kami untuk membaca firman kebenaran-Mu ini ya Allah. Ampunkan segala dosa kesalahan kami Tuhan. Terima kami yang bermohon dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Keluaran pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa." Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Keluaran adalah kitab yang mencatat sejarah keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan membawa mereka melewati padang gurun. Sebanyak 600.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Itu bisa kita lihat dari kitab Keluaran pasal 12. Mereka berduyun-duyun di padang gurun dengan jumlah yang begitu banyak. Mungkin pertanyaan kita yang akan muncul adalah, berapa banyak makanan dan minuman yang harus disiapkan untuk memenuhi kebutuhan mereka selama dalam perjalanan? Tentunya sangat banyak. Apalagi mereka belum tahu berapa lama perjalanan mereka akan lakukan. Dan ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu pun dilakukan dalam keadaan terburu-buru. Itu bisa kita lihat dalam Keluaran pasal 12. Di situ dikatakan bahwa mereka tidak sempat membuat roti, bahkan mereka hanya membuat roti yang tidak beragi, dan mereka tidak dapat berlambat-lambat untuk menyiapkan bekal dalam perjalanan mereka. Secara manusia, sangat mustahil bagi Musa sebagai orang yang diutus, sebagai nabi yang diutus untuk menuntun, memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ini untuk menyiapkan makanan dan minuman yang begitu banyak bagi mereka. Tetapi satu hal yang kita ketahui, bahwa bukan Musa yang menyiapkan makanan minuman itu, tetapi Tuhan. Tuhanlah yang menyediakan seluruh kebutuhan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Dan kita tahu, ketika Tuhan menyediakan, pasti Ia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Bahkan ketika bangsa Israel meminta daging, Tuhan pun memberikan burung puyuh kepada bangsa Israel. Itu kita lihat dari ayat yang ke-13 tadi. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Bagaimana mungkin burung puyuh bisa ada di padang gurun? Tetapi itulah Tuhan. Kuasanya tidak terbatas oleh apapun juga, karena Ia adalah Tuhan Sang Pencipta alam semesta ini. Dari kisah perjalanan bangsa Israel ini, kita dapat melihat sebuah kisah mengenai kecukupan, ketamakan, dan ucapan syukur. Meski sudah berkali-kali bangsa Israel menyaksikan secara langsung bagaimana penyertaan dan mujizat Tuhan atas mereka, tetapi bangsa Israel tetap saja bersungut-sungut dan selalu menuntut kepada Tuhan. Dalam Keluaran 16 ayat 1 sampai ayat
36, di mana ayat 13 sampai 16 adalah bagian di dalamnya, dituliskan, ketika bangsa Israel berangkat dari Elim dan tiba di padang gurun Sin, karena kelaparan, mulailah mereka bersungut-sungut dan berkata, "Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh dan membinasakan kami dengan kelaparan." Tetapi Tuhan mengasihi mereka dan menjawab permintaan mereka dengan mengirimkan hujan roti dari langit. Tuhan pun menurunkan burung puyuh sesuai dengan ayat ke-13 tadi, menutupi perkemahan mereka. Tetapi Tuhan berpesan kepada mereka. Pada ayat 16, di situ, beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Pesan Tuhan adalah, ambillah secukupnya. Dari kisah ini kita bisa melihat bahwa meskipun Tuhan bisa memberkati kita secara berkelimpahan, tetapi kita tidak boleh terjebak pada nafsu, keserakahan, dan ketamakan. Hidup sederhana atau secukupnya merupakan gaya hidup yang diinginkan Tuhan untuk dimiliki oleh kita, anak-anaknya. Kita jangan salah kaprah dalam menyikapi berkat yang begitu banyak yang Tuhan berikan kepada kita. Kita jangan berpikir bahwa semua itu adalah untuk membuat kita bisa hidup semau kita, hidup semau gue tanpa mempedulikan orang lain. Kita harus ingat bahwa Tuhan memberkati kita, memberi kita berkat bukan untuk disimpan sendiri, tetapi untuk memberkati orang lain. Dengan kata lain, kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita diberkati untuk juga memberkati. Perhatikanlah bahwa Tuhan menginginkan kita untuk menjadi saluran berkat dan bukan untuk membuat kita menjadi orang-orang yang serakah. Dalam kisah turunnya manna dan burung puyuh di padang gurun ini untuk bangsa Israel, kita melihat dua kali Tuhan berpesan yang sama, yaitu ambillah secukupnya. Tuhan berpesan agar bangsa Israel pada saat itu mengambil secukupnya saja untuk kebutuhan mereka, untuk kebutuhan orang dalam kemah mereka sesuai dengan jumlah jiwa yang ada dalam kemah mereka. Itu pesan Tuhan ketika Ia memberikan berkat itu kepada bangsa Israel. Dan itu berlaku bagi kita. Jika hari ini ada di antara kita yang merasa masih hidup dalam kekurangan, ingatlah bahwa sesungguhnya Tuhan telah memberikan segala sesuatu di muka bumi ini secara cukup bagi kita untuk kita olah dan kita manfaatkan. Kita harus terus belajar untuk hidup dengan rasa cukup. Lalu bagaimana sebenarnya rasa cukup itu? Firman Tuhan dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 8, di situ dikatakan, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Dan pada ayat 6 dikatakan, dan ingatlah di ayat 6 bahwa memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Di sini ada kata cukup yang selalu diberikan oleh Tuhan bagi kita. Dalam Kejadian tadi disampaikan bahwa ambillah secukupnya. Dan di perjanjian baru di Timotius ini dikatakan asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Dan ibadah bila disertai dengan rasa cukup itu memberi keuntungan yang besar. Jadi apabila saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari kita diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang besar, maka bersyukurlah dan pergunakanlah berkat itu untuk membantu sesama, untuk memberkati sesama. Mari kita bersyukur dan pergunakanlah berkat-berkat itu untuk menjadi berkat bagi sesama, membantu yang kekurangan, menolong yang membutuhkan. Semua itu adalah tugas dan kewajiban kita sebagai orang percaya. Hendaklah kita semua hidup dengan rasa cukup dan bersyukur. Tuhan memelihara hidup kita sekarang dan selamanya. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan atas firman kebenaran-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Biarlah firman ini Tuhan boleh hidup dalam hati dan pikiran kami untuk kami gunakan melangkah dalam kehidupan yang Kau berkati kepada kami. Berkati kami selanjutnya Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Berkati kami sebagai anak-anak-Mu, berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati semua orang yang menaruh harap kepada-Mu Tuhan, yang beriman kepada-Mu. Biarlah kami semua boleh memperoleh yang terbaik daripada-Mu, dan kami boleh mengucap syukur atas segala yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Ini doa kami Tuhan. Terima kami yang bermohon dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.